ada 64 negara yang akan melaksanakan pemilu di tahun 2024 ini. Ini merupakan pertama kali dalam sejarah dunia kita melaksanakan pemilu secara sangat masif sekali. Tentu ini kedepannya akan sangat mempengaruhi konfigurasi geopolitik dunia, Prof. Nggak hanya menjadi kontestasi demokrasi di Indonesia, tapi juga di dunia. Negara ya wajib hukumnya untuk mempertahankan dan juga meningkatkan kapabilitas cyber security nasionalnya. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Dan seperti biasa kita ngobrol santai. Ternyata tahun 2024 ini adalah tahun politik, tidak saja di Indonesia, tetapi di dunia. Karena ada 64 negara yang melaksanakan pemilihan umum di seluruh dunia. Dan itu hampir melibatkan 49% komunitas dunia melaksanakan pemilihan umum. Nah, tentu ini akan berdampak sangat luas, tidak saja di Indonesia, tetapi di geopolitik internasional. Dan hari ini saya menghadirkan narasumber teman kita, Bapak Adi Adnyana. Selamat datang. Ya. Iya. Pak Adi Pradnyana. Ya. Adi Pradnyana. Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa. Selamat datang di weekend. Selamat pagi, Prof. Ya, terima kasih atas undangannya. Gimana kabarnya nih? Baik, Prof. Baik, sehat ya? Sehat. Sehat selalu. Harus tetap semangat. Harus. Adi, boleh tahu background pendidikannya apa sih? Background pendidikan saya S1-nya Hubungan Internasional, kemudian melanjutkan S2 di UI, Kajian Strategik dan Global, Prof. Jadi mungkin tadi Prof opening sedikit tentang geopolitik, tentang tahun yang panas. Mungkin itu agak relate juga sama beberapa bidang studi yang saya ampuh sebelumnya. Sekarang di Ilmu Pemerintahan. Megang apa nih? Untuk fokus pada studinya itu lebih ke isu-isu keamanan dan juga beberapa hal itu terkait dengan keamanan cyber. Keamanan cyber ya, cyber security. Betul. Bagaimana Adi melihat situasi dan kondisi perpolitikan kita ini? Di Indonesia. Di Indonesia dan bahkan di dunia. Ya. Jadi tadi menarik ya opening dari Prof. Wisnu tentang ada 64 negara yang akan melaksanakan pemilu di tahun 2024 ini. Ini merupakan pertama kali dalam sejarah dunia kita melaksanakan pemilu secara sangat masif sekali. Tentu ini kedepannya akan sangat mempengaruhi konfigurasi geopolitik dunia, Prof. Nggak hanya menjadi kontestasi demokrasi di Indonesia, tapi juga di dunia. Bahkan beberapa media dan pengamat itu menyebutkan bahwa 2024 ini akan menjadi tahun atau ujian demokrasi terbesar di dunia sepanjang sejarah manusia. Bayangkan ada 64 negara yang akan melaksanakan pemilu. Hasil pemilu itu pasti akan sangat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri suatu negara, yang akan juga mempengaruhi geopolitiknya, yang nantinya juga akan mempengaruhi konstelasi keamanan dunia. Gitu, Bro. Di mana pengaruhnya itu? Pengaruhnya misalnya ketika kita mengamati hasil pemilu yang ada di Amerika Serikat. Presiden yang terpilih nanti di Amerika Serikat pasti akan mempengaruhi kebijakan luar negerinya tentang misalnya bagaimana memandang Cina. Atau presiden yang terpilih di Taiwan kemarin pasti akan berpengaruh konstelasi dan juga paradigma pandangan luar negerinya itu terhadap Amerika Serikat. Begitupun juga dengan di Indonesia. Jadi hubungan antar negara ini akan sangat dipengaruhi sekali oleh hasil pemilu yang terjadi di tahun 2024 ini, Prof. Iya, itu artinya pemilu tidak saja berdampak ke dalam negeri ya. Betul. Tapi berdampak juga ke luar negeri. Iya, sangat berdampak ke luar negeri
tidak hanya mempengaruhi aspek geopolitik, geoekonomi, tapi juga aspek pertahanan dan juga keamanan. Untuk saat ini kita amati Prof dalam 4 tahun ke belakang. Sepertinya dunia ini tensinya tinggi sekali. 2020 kita sudah mengalami masa COVID, pandemi sampai 2021. 2022 awal ada invasi Rusia ke Ukraina, Februari 2022. Kemudian dilanjutkan juga dengan ada serangan atau konflik antara Israel dengan Hamas di Palestina, perang dagang Amerika Serikat dengan Cina, dengan Taiwan, konflik di Laut Cina Selatan, kemudian kemarin juga awal 2024 ada serangan udara dari Amerika Serikat ke Houthi di Yaman. Jadi tensi politik kita ini selama 4 tahun ini sebenarnya sangat tinggi sekali. Ditambah dengan ada pemilu di 2024 yang dilaksanakan hampir 49% ya Prof ya. Itu berarti separuh populasi manusia itu akan melaksanakan pemilu. Dan ini akan sangat berdampak sekali bagi konstelasi geopolitik dunia, terutama di aspek keamanan. Ya, di aspek keamanan. Kenapa? Ya. Karena ini akan mempengaruhi cara pandang negara terhadap keamanan. Negara-negara itu sekarang sedang mengalami seperti fenomena security dilemma atau dilema keamanan. Siapa yang akan meningkatkan kapasitas keamanan, siapa yang akan menjadi musuh saya, itu masih menjadi suatu hal yang sangat menarik sekali. Terlebih sekarang itu ada fenomena baru dalam terminologi keamanan, yaitu keamanan siber. Ini yang sebelumnya belum pernah diprediksi atau diproyeksi oleh banyak pengamat, Prof. Karena sekarang kita melihat ke diri kita sendiri dulu aja sebelum kita memandang lebih luas ke negara. Apa sih aktivitas kita yang nggak terkoneksi ke ruang cyber atau digital? Hampir semua, Prof. Kita berbelanja sudah menggunakan gadget. Kita melakukan aktivitas-aktivitas lain juga menggunakan aktivitas gadget. Kuliah juga sekarang udah bisa kuliah online juga. Ini yang akan menjadi sasaran atau suatu target yang sangat seksi sekali diserang oleh negara ketika ingin menyerang negara lain. Ya, artinya ketika bicara cyber security, kalau kita kaitkan dengan pemilu itu gimana? Ini juga akan sangat menarik sekali, Pak. Karena ketika kita bicara cyber security, keamanan data, itu akan sangat berpengaruh di seluruh aspek kehidupan termasuk di pemilu, apalagi pemilu. Indonesia kemarin 2023 ada isu kebocoran data pemilih. Yang katanya ada 207 juta data pemilih kita itu dijual di situs dark web yang bernama Bridge Forum. Itu mengindikasikan bahwa ada sisi celah atau sisi lemah dari national cyber security kita sehingga bisa diakses oleh hacker kemudian digunakan atau disalahgunakan. Maka dari itu negara ya wajib hukumnya untuk mempertahankan dan juga meningkatkan kapabilitas cyber security nasionalnya. Artinya cyber security itu kan tidak saja bicara pertahanan dalam artian fisik ya. Betul. Pertahanan keamanan negara dari sisi fisik itu senjata dan sebagainya. Justru yang lebih dahsyat nanti adalah yang cyber ini. Iya, betul. Bahkan Amerika Serikat itu mengeluarkan pernyataan bahwa ruang cyber ini menjadi domain atau matra kelima dalam domain pertahanannya. Kan sempat bobol juga dulu. Iya, sempat bobol juga. Pentagonnya ya. Iya. Makanya itu pemerintah Amerika Serikat itu melakukan restrukturisasi besar-besaran. Jadi kalau kita bicara tentang matra keamanan, biasanya kan negara itu punya 4. Udara, laut, darat, angkasa, dan sekarang ada nambah lagi satu yaitu cyber. Indonesia juga sebenarnya nggak mau kecolongan dengan itu. Kita sebenarnya sudah punya seperangkat kebijakan dan juga lembaga yang menaungi cyber security ini melalui badan yang disebut Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Artinya kan sudah punya secara institusi. Secara institusional kita sudah punya, tapi tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan atau mensinergikan semua lembaga cyber security yang ada di Indonesia. Kepolisian punya cyber operation, militer juga punya cyber defense, intelijen juga punya unit tentang cyber. Tapi bagaimana mengkomandokan ke semua unit-unit ini dalam satu badan yang disinergikan oleh BSSN, itu yang masih menjadi tantangan kita. Kita regulasinya sudah ada Perpres tahun 2003 tentang strategi keamanan siber nasional. Kita sudah punya undang-undangnya juga, ITE tahun 2016 yang baru direvisi. Kemudian ada
badannya juga, institusinya. Tapi yang menjadi tantangan dalam ini adalah bagaimana mensinkronkannya ini, collaborative governance. Iya. Kolaboratifnya ya. Seperti kalian Prof, bagaimana mengkolaborasikan pemerintahan ini. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, selain kita harus mensinergikan, kita juga harus meningkatkan SDM. SDM kita tentang cyber itu masih rendah. Investasi negara pada aspek cyber di Indonesia itu masih rendah. Ini kalau kita bandingin dengan Malaysia, Singapura, kita masih di bawah, Prof. Ada satu lembaga internasional yang bernama National Cyber Security Index. Jadi lembaga ini mengukur rasio dan juga indeks nasional cyber security di seluruh negara. Indonesia, Prof, tahun 2019 itu ada di peringkat 101 dari 186 negara. Itu jelek sekali sebenarnya. Ya. Tapi tahun 2023, terakhir saya cek datanya September 2023, itu udah di peringkat 49. Ada improvement yang lumayan. Lumayan ya. Ini karena ada perpres tentang strategi keamanan nasional dan juga tentang lembaga cyber dan juga sandi negara ini, atau badan siber dan sandi negara ini. Iya. Tapi tantangannya masih panjang ke depan. Masih luar biasa. Sebenarnya terkait dengan serangan siber ini ada yang studi kasus yang menarik, Prof. Iya. Estonia, salah satu negara di Eropa Barat, itu pernah mendapatkan serangan cyber yang luar biasa masifnya. Selama berminggu-minggu internet di Estonia itu lumpuh, ATM-nya nggak bisa digunakan, layanan administrasi publiknya nggak bisa digunakan, administrasi rumah sakitnya juga kacau, berminggu-minggu, Prof. Internetnya nggak jalan. Tapi apa yang dilakukan Estonia setelah itu? Dia melakukan restrukturisasi lembaga secara besar-besaran, investasi yang sangat besar di dunia cyber. Akhirnya sekarang Estonia menjadi negara dengan kekuatan cyber terkuat di dunia. Jadi itu yang menjadi model percontohan banyak negara bagaimana membangun kapabilitas cyber nasional. Ya. Sekarang bicara tentang cyber, apa saja sih unsur cyber itu gitu? Unsur cyber security itu kan sebenarnya keamanan siber. Kalau kita analogikan itu sesimpel bagaimana kita menjaga data-data kita itu tetap aman. Jadi kaitannya dengan cyber itu apa? Kaitannya dengan cyber itu, jadi dalam ruang atau perspektif keamanan cyber, ada banyak sekali celah atau serangan yang bisa diserang kepada kita. Analoginya seperti kita punya rumah, jika rumah itu pagarnya nggak bagus, maka gampang dibobol maling. Atau bisa dari bawah tanah, atau bisa dari mana. Sama seperti di gadget kita nih, Prof. Iya. Ini gadget kita ini sebenarnya sangat rawan sekali untuk diserang oleh beberapa hacker misalnya. Bisa menjadi virus atau malware, ransomware, ada DDoS, ada macam-macam serangannya. Yang paling banyak sekarang itu salah satunya phishing atau penipuan online. Mengirimkan kode OTP dan sebagainya. Itu yang sangat sering dan masif sekali terjadi di termasuk dunia. Termasuk membobol data m-banking yang ada di dalam HP kita. Itu sering sekali. Itu masuk kategori pertahanan cyber. Masuk kategori cyber security atau keamanan cyber. Ya. Dan itu yang harus dikuatkan oleh negara. Bagaimana agar lembaga-lembaga keamanan cyber itu benar-betul bisa bekerja secara optimal. Nah, Pak Hadi melihat nggak dalam pemilu kita ini pertarungan cyber itu terjadi? Pertarungan cyber sebenarnya belum bisa kita lihat sangat masif di Indonesia. Kemarin kalau kita bicara tentang kebocoran data itu, Prof, itu sebenarnya lebih kepada kepentingan ekonomis, bukan lebih pada kepentingan politik. Jadi yang hackernya itu cuman ya mereka menemukan celah di situs KPU, bisa dibobol, ya udah itu dijual belikan. Untuk apa? Itu marketnya gede, Prof. Oh gitu. Marketnya data-data pribadi itu sangat gede sekali untuk digunakan sebagai advertising, misalnya iklan. Jadi data-data kita itu kalau diperjualbelikan itu sebenarnya harganya sangat mahal sekali sebenarnya. Tapi kadang kita nggak aware sama hal seperti itu. Kadang kita pun juga seperti sering mengabaikan keamanan data di dalam perangkat atau gadget kita sendiri. Kemudian kalau kita kaitkan pada politik misalnya, Prof, ya, cyber ini sebenarnya ancaman yang lebih gede itu kalau kita bicara dalam konteks nasional, itu adalah perang cyber antar negara. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan kalau terjadi misalnya.
kemarin Rusia 2022 ketika melakukan invasi ke Ukraina, katanya dia sudah melakukan serangan cyber duluan ke Ukraina. Makanya gampang dia nyerang Ukraina, katanya beberapa pengamat seperti itu. Tapi Rusia tetap menolak pernyataan seperti itu karena mereka menyatakan mereka nggak pernah melakukan itu gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu yang terjadi seperti apa. Tapi kalau kita mengamati apa yang terjadi di dunia saat ini, bagaimana negara menggunakan kapabilitas cybernya, bagaimana negara-negara itu meningkatkan kekuatan-kekuatan cybernya, maka nggak mengherankan jika kita mengasumsikan bahwa di masa depan perang cyber itu mungkin terjadi. Jadi antara negara satu dengan negara lain itu saling mensabotase data keamanan di masing-masing negara. Karena hampir semua teknologi itu akan terkait ke situ kan? Betul, semua teknologi, infrastruktur publik dan juga data pribadi masyarakat itu yang terpenting. Sementara dalam hukum humaniter internasional itu belum secara implisit menjelaskan tentang cyber ini. Karena harusnya masyarakat sipil nggak boleh menjadi korban kok dalam perang. Iya. Gitu. Yang secara normatifnya seperti itu, Prof. Nah, tadi disinggung ini tidak saja bicara tentang brainware ya, tapi hardware. Kan bagaimana mengcombine kedua aspek itu. Betul. Kalau tidak salah Indonesia SDM-nya hebat-hebat. Kenapa? Kenapa kok kita bisa selalu mendiskreditkan pasti SDM gitu. Betul. Di mana letak masalahnya ini? Kalau secara komunal kita lihat, Prof, literasi digital Indonesia itu masih rendah. Komunal ya. Secara komunal. Kalau secara tenaga profesional, kita punya orang-orang hebat, ahli-ahli cyber security banyak. Jagoan-jagoan komputer itu banyak di Indonesia. Kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah malah yang hacker terhebat dari Indonesia itu ada. Jago sebenarnya. Jadi ada hacker yang bisa membobol situs bank dan mereka beli helikopter lah. Itu ada di Indonesia, pernah terjadi di Indonesia juga. Tapi kalau kita lihat angka secara komunal, literasi digital kita tuh masih rendah. Ini yang menjadi sasaran empuk bagi hacker-hacker di luar negeri atau di dalam negeri kita sendiri untuk menyerang ke dalam, memanfaatkan ini untuk kepentingan ekonomi. Biasanya untuk sekarang itu masih ke kepentingan ekonomi, belum mengarah ke kepentingan politik atau ideologi tertentu. Nah, secara komunal dikatakan masih rendah literasinya. Harus dimulai dong, gitu kan? Dari mana mulainya? Dari dalam diri sendiri. Iya. Pastinya literasi digital itu selain kampus harus lebih banyak membuat program-program tentang literasi digital. Pemerintah juga harus membuat program-program yang lebih menggiurkan anak muda. Samping itu adalah kesadaran diri kita sendiri. Literasi digital kita sangat rendah, ini mungkin faktornya sangat banyak sekali ya, Prof ya. Bagaimana kemudian masyarakat tidak memiliki awareness yang cukup tinggi dalam keamanan data, itu juga sangat mempengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh literasi digital yang rendah. Memulainya dari mana? Saya rasa mulainya harus kembali ke dalam diri sendiri. Kita harus cari tahu dulu. Kita harus, sekarang kan sering anak-anak muda tuh atau generasi-generasi muda di Indonesia itu sering nge-like sesuatu atau nge-share konten-konten yang kebenarannya tuh belum bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya. Atau hoax gitu ya? Atau hoax. Atau misinformasi, disinformasi. Padahal sering kita dengar tagline seperti saring sebelum sharing. Saring dulu nih apa kontennya, apa isi dari konten beritanya nih. Tapi masih aja ada berita-berita hoax yang disebarkan. Bahkan sekarang menjelang pemilu masih ada beberapa hoax juga, Prof, yang disebarkan. Nah, kaitannya dengan pemilu tadi, saya ingin tahu nih sejauh mana perang itu terjadi gitu ya, dalam tanda kutip kan. Ini kan hoax bersebaran, Betul. kemudian informasi begitu, setiap detik satu dengan yang lain saling menyampaikan informasi yang dalam tanda kutip kebenarannya masih diragukan. Jadi perang sekarang itu lebih bergeser dibandingkan perang era konvensional zaman dulu. Sekarang perang yang lebih seru itu adalah perang informasi. Mungkin siapa yang menguasai informasi, dia yang memenangkan perang. Mungkin kampanye yang kemarin itu. Betul. Jadi melihat gimana tuh? Ya, mumpung ini tahun politik ya. Ini kita take podcast ini Hamin satu pemilu juga. Jadi kalau kita mengamati fenomena kampanye kemarin, kita memang bisa bilang bahwa
informasi hoax yang disebarkan oleh capres itu entah melalui kampanye langsung atau ketika debat itu sangat minim sekali. Tapi informasi hoax ini banyak disebarkan oleh buzzer. Buzzer ini adalah akun-akun bot yang dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya. Ini kalau kita kembali ke terminologi perang Dunia Kedua, perangnya Nazi. Itu kan kalau kebohongan itu diucapkan 100 berkali-kali maka akan jadi kebenaran. Itulah yang dilakukan oleh para buzzer. Dan buzzer yang mewarnai konstelasi politik kita secara nasional itu jumlahnya makin meningkat, Prof. Kalau kita amati dibandingkan dengan pemilu tahun 2019. Ya, pasti itu pasti. Pasti meningkat. Jadi bahwa berita-berita yang misinformasi, misleading informasi ini masih seksi digunakan untuk menghasut para pemilih. Dan itu biasanya disebarkan oleh para akun-akun buzzer yang dimasifkan di sosial media, terutama Twitter dan juga Facebook. Kemudian itu akan sangat menghasut. Instagram juga banyak, YouTube juga banyak. Hampir semua platform sosial media itu digunakan sekali, Bro. Ada banyak sekali hoax misalnya. Ini tidak ngomongin politik ya, misalnya ngomongin pas pandemi misalnya, Bro. Ada hoax yang bilang ada pesawat pesawat Amerika yang nyebarin virus pandemi gitu. Dan masyarakat percaya. Tahun politik kemarin juga banyak ada hoax-hoax yang bertebaran. Nah, itu yang masih menjadi PR kita. Karena pihak dari penegak hukum, kepolisian, unit cybercrime Polri, saya rasa kewalahan untuk menanggapi dari banyaknya jumlah hoax yang tersebar menjelang pemilu ini, Prof. Nah, bicara buzzer. Betul. Ini dari hari ke hari, dari tahun ke tahun meningkat itu pernyataan Hadi. Kenapa ya? Karena demand-nya tinggi. Karena demand-nya tinggi. Apa dapat sesuatu dari situ? Ini kan sebenarnya bisnis, Prof. Jadi ada beberapa unit bisnis yang memang menawarkan bisnisnya tuh untuk menjadi buzzer. Oh gitu. Jadi perusahaannya ini akan menawarkan kepada para pihak tertentu paketnya sekian, harganya lumayan, Prof. Bahkan ratusan juta kalau kita bisa bicara secara angka. Eman ya? Eman juga yang lebih tinggi lagi pasti Eman. Tapi yang paling minimal sih ratusan juta untuk ngebuzzer politik ini. Itu duitnya, perputaran duit di dunia sosial media ini sangat besar sekali, terutama untuk buzzer. Kenapa kemudian meningkat demand-nya ya karena berarti impactful berarti. Ada impact-nya berarti si buzzer ini. Bagaimana misalnya tagar-tagar atau tagline-tagline yang menjadi hashtag trending di sosial media itu juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan si buzzer ini. Dan itu sangat membahayakan sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks demokrasi. Bahayanya di mana? Bahaya karena ini menghasut pemikiran publik ke arah yang sesuai keinginan pihak tertentu. Tidak organik pemikiran publik tuh, jadi tidak bisa kita tangkap secara organik. Harusnya sosial media tuh menjadi ruang kebebasan berekspresi. A, B, C, D, E semua argumen tuh harusnya tersaji dengan bebas saja di ruang media. Bukan hanya disetir oleh kepentingan-kepentingan tertentu saja. Artinya kita sekarang sedang disetir oleh kekuatan itu. Opini publik tuh sangat gampang sekali, Prof, disetir oleh buzzer sebenarnya. Kita tiba-tiba ngomong A, besok ngomong B, atau jangan besok lah, 1 jam lagi udah ngomong beda lagi. Jadi otak itu betul. Secara psikologis kan sebenarnya manusia itu lebih mudah percaya dengan argumen yang bersifat komunal gitu, Prof ya. Seperti misalnya di bahasa Bali kita kenal istilah surya siu. Gitu. Jadi apa yang dibilang oleh masyarakat secara umum, oke, itu yang kita anggap kebenaran, itu kita ikuti. Itulah yang dimainkan oleh buzzer ini. Dia membuat seolah-olah satu fenomena itu telah disepakati dan disetujui bersama oleh publik kebanyakan. Sehingga, ada sentimen publik yang dibangun. Iya, betul. Sentimen publik itu yang dimainkan. Sehingga orang-orang netral yang awalnya nggak tahu dia ke A, B, C, D, atau E, ketika dia melihat wacana publik di A itu sangat ramai sekali yang menyanjung positif dan sepakat, maka dia akan ikut ke sana. Dia akan nggak melihat wacana publik yang dibangun oleh pihak B, C, D, dan E, dan lain sebagainya. Itu yang beberapa peneliti juga rasa sebagai hal yang membahayakan demokrasi kita. Artinya kita sudah, apa itu termasuk kita sudah kehilangan akal? Enggak juga ya? Disetir.
dinakodai, akal kita dinakodai, bukan karena dari hasil pemikiran kita sendiri, tapi karena hasil dari nakoda beberapa pihak. Oh gitu. Artinya kita harus, kan kita nggak boleh diam saja gitu. Betul. Kita harus melakukan sesuatu. Betul, Paling betul. tidak dalam hal bagaimana kita mencari kebenaran informasi, Betul, betul. ya kan? Bagaimana mencari kebenaran informasi melalui literasi tadi. Literasi ya. Sekarang juga sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa platform menjelang pemilu tuh yang bagus. Ada satu platform yang menyajikan tentang profil caleg atau paslon presiden, track recordnya seperti apa, kebijakan apa yang dihasilkan, pernyataan-pernyataannya seperti apa, itu sudah terekam jelas dengan di dalam situs web itu. Jadi saya rasa itu menjadi salah satu opsi yang sangat penting sekali bagi masyarakat kita untuk lakukan. Agar kita nggak mudah termakan isu-isu yang dibawa oleh buzzer ini. Mending kita agak niat sedikit nih, kita nyari tahu siapa yang akan kita pilih nanti menjelang pemilu. Oh gitu. Karena sekali lagi hasil pemilu 2024 ini sangat mempengaruhi konstelasi politik global, Prof. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Iya. Oke. Nah, dalam kacamata anak muda ini kan yang sudah mulai fasih menggunakan media itu kan anak-anak muda ya, media sosial dan sebagainya. Dan literasi itu menjadi satu hal yang penting kan. Kita nggak bisa mengatakan ya memang seharusnya dari diri sendiri, tapi kan harus ada pelembagaan gitu. Betul. Pelembagaan yang bisa menjadi ruang dalam hal bagaimana membangun literasi itu secara berkelanjutan gitu. Sepakat. Nah menurut Adi dari mana harus mulai? Ya. Sebenarnya tugas penting ini ada di Kominfo sebenarnya. Kominfo ya. Kominfo harus sering melakukan upaya-upaya penguatan literasi digital. Ini sebenarnya sudah dilakukan Kominfo, Prof. Kominfo sebenarnya sudah melakukan serangkaian program yang berkaitan dengan literasi digital. Hanya saja mungkin cara mengemasnya itu yang kurang bisa diminati secara lebih luas oleh masyarakat. Bagaimana agar ini bersifat inklusif. Anak muda itu kan sebenarnya lebih suka diskusi yang santai, Prof. Santai. Bukan seminar yang dalam ruangan ribuan orang. Itu sebenarnya kan udah pola konvensional sebenarnya, tapi lebih suka tuh yang santai, duduk bareng bersila gitu misalnya. Ngopi-ngopi lah. Ngopi bareng atau nonton podcast kayak hari ini misalnya. Itu sebenarnya lebih menarik bagi minat anak muda. Menonton konten-konten yang ada di sosial media, di YouTube kah, TikTok atau Instagram. Itu sebenarnya pendekatan-pendekatan seperti itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tentunya nanti harus berkolaborasi dengan akademisi, LSM dan juga masyarakat sipil. Artinya pemerintah sebenarnya kan memfasilitasi aja ya. Betul. Karena lembaga-lembaga di luar itu kan sudah mulai tumbuh dan berkembang. Tinggal fasilitasi, misalnya lah kita nongkrong, ya fasilitasi untuk nongkrongnya. Kemudian substansinya masuk ke sosialisasi kan gitu. Betul. Strategi itu yang harusnya digencarkan lagi. Kita punya banyak sekali LSM yang berbicara tentang literasi digital, tentang penguatan SDM. Harusnya ini yang difokuskan oleh pemerintah. Dirangkul. Bukan pemerintah sebagai alat tunggal, jalan sendiri, tapi lebih ke fasilitator seperti kata Prof. Termasuk tadi. Kampus kan? Termasuk kampus. Anak-anak SMA kan? Betul. Kan dari situ harus mulai SMP gitu ya, komunitas anak muda yang peduli tentang media gitu kan. Betul. Anak muda, anak SMP, anak SMA kan sekarang anak SD aja udah pakai. Iya, gadget. Anak SD kalau udah dikasih gadget sekarang udah tantrum, Prof. Ibu kita, ibu rumah tangga atau asisten rumah tangga, kalau anak nangis dikasih gadget. Itu cara yang instan sekali soalnya. Sementara literasinya nggak ada kan? Iya, harus didampingi sebenarnya. Jadi itu kembali ke strategi pemerintah. Saya rasa memfasilitasi itu adalah strategi yang terbaik yang bisa dilakukan saat ini. Dibandingkan pemerintah memposisikan diri sebagai aktor tunggal yang paling dominan. Harusnya ini di-sharing aja, distribusi kekuasaan ini harusnya diberikan aja. Ya, ketika bicara
pertahanan cyber itu kan harus dimulai dari pertahanan Betul, diri sendiri. Sebelum bicara pertahanan negara, harus pertahanan diri sendiri. Nah, untuk memperkuat pertahanan diri harus dimulai dari usia dini. Gitu. Betul. Ya. Karena ancaman itu akan selalu ada, Prof. Akan selalu ada. Kalau kita bicara dalam spektrum politik atau perspektif politik, dalam kacamata realis, beberapa bapak-bapak realis politik seperti Hans Morgenthau, Niccolo Machiavelli, Kenneth Waltz, itu kan selalu menganggap bahwa negara itu akan selalu melakukan segala upaya untuk meningkatkan kekuatan untuk menguasai negara lain. Tujuan akhir dari politik internasional itu kan sebenarnya kekuasaan aja. Iya. Nah, kalau ini kita kaitkan ke dalam diri kita sendiri, berarti ancaman itu akan selalu ada dari manapun. Kalau kita bicara dalam perspektif realis, gitu, Bro. Dan kalau sudah masing-masing kita punya pertahanan cyber yang kuat, negara tidak sulit untuk membangun pertahanan komunal. Betul. Itu pernah dilakukan oleh Estonia dan Georgia sebelumnya. Estonia 2007 ketika saat itu literasi digital tentang keamanan data itu masih rendah sekali, Prof. 2007 seingat saya masih SMP, jadi internet belum sekencang sekarang, tapi ancaman udah ada. Yang dilakukan Estonia pertama adalah fokus pada SDM manusianya. Fokus pada pemahaman atau awareness masyarakatnya tentang keamanan data ini penting. Barulah dibentuk beberapa infrastruktur tentang keamanan cyber. Di kepolisian, di militer, intelijen, bahkan sampai di Kementerian Komunikasi. Jadi tetap harus dimulainya tuh dari masyarakat kita sendiri dulu. Nanti badan-badan yang ada di pemerintah seperti BSSN begitu atau Badan Siber dan Sandi Negara itu sifatnya hanya ke mengakomodir dan mengkomandoi saja. Jadi apapun strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam strategi keamanan siber nasional itu nggak akan berjalan secara substantif atau optimal jika kesadaran masyarakat kita itu masih rendah terkait dengan keamanan digital ini. Nah, yang menjadi agak paradoks itu kan di satu sisi kesadarannya rendah, tapi di sisi lain kita termasuk pengguna gadget yang terbesar di dunia. Tahun 2023, Prof, jumlah pengguna internet kita itu adalah 215 juta. Atau sekitar 78% masyarakat Indonesia itu pasti pakai internet. Berarti mereka punya gadget. Bahkan lebih menariknya lagi, anak-anak muda, generasi Z dan generasi milenial, biasanya mereka punya kecenderungan punya banyak akun sosial media. Misalnya Instagram. Mereka nggak cuma punya satu akun Instagram aja, tapi punya 2, bahkan hingga 3 akun Instagram. Ini mungkin dianggap remeh. Wah, remeh lah cuman punya akun Instagram. Yang satu akun pribadi emang diri kita, akun kedua mungkin buat kepoin seseorang, cari tahu, stalking dan lain sebagainya. Akun ketiga mungkin buat berbelanja dan lain sebagainya. Tapi kan ketiga akun ini pasti connect ke satu server diri kita, entah itu ke email atau ke apa. Kalau salah satu akun itu aja bisa dibobol, maka akan bisa ngebobol akun lainnya juga. Ini yang berbahaya. Karena kalau kita punya 3 akun, berarti kan kita nggak mungkin fokus sama keamanan ketiga-tiganya. Pasti kita akan terpecah konsentrasinya. Dan itu akan menjadi ancaman yang sangat nyata sebenarnya bagi masyarakat kita. Saya nggak ngerti juga kenapa anak muda itu suka punya banyak akun Instagram dan Twitter. Jadi ada yang punya 5 akun, malah ada yang punya banyak sekali, Prof. Mungkin HP-nya juga tidak satu. Mungkin lebih dari satu juga. Ya, HP tidak satu, nomornya juga tidak satu. Saya iseng pernah bertanya ke mahasiswa. Mereka bilang, Pak, kemarin ke ini ya, lo kok tahu? Ya saya follow Pak. Kamu nggak ada follow saya? Ya saya follow pakai second account saya. Jadi rata-rata mahasiswa nge-follow dosen tuh pakai second account-nya. Oh gitu. Tapi namanya bukan nama asli, Prof. Misalnya kode-kode nomor atau apa gitu. Jadi nggak kelihatan itu identitasnya dia. Fotonya biasanya foto-foto. Itu ke dosen lo ya? Itu ke dosen. Buat ngepoin dosennya. Ini dosennya lagi ngapain nih? Dosennya nggak ngajar kok, nggak ke kelas, lagi di mana gitu, gitu ya. Tapi nggak pakai akun asli, biar nggak ketahuan namanya katanya. Jadi unik memang kalau kita bicara generasi Z dan generasi milenial ini, karena saya juga generasi milenial, jadi mungkin sedikit relate juga. Tapi akun Instagram saya punya 1 aja. Belum ada kepikiran punya lebih dari 1. Untuk apa juga kan? Untuk apa juga.
Capek Prof, punya satu aja capek kan. Kadang anak-anak muda tuh untuk nge-branding dirinya beda akunnya, untuk Oh, gitu. mencari tahu orang lain beda akunnya, untuk berbelanja beda lagi akunnya. Jadi ada 3 akun. Nah ini yang perlu diperhatikan juga oleh negara. Negara tidak boleh tutup mata dengan fenomena-fenomena seperti ini. Data pengguna internet kita tuh sangat tinggi sekali, Prof. Anak muda kita tuh sebagian besar bersafari di sosial media. Maka dari itu negara harus menjamin keamanan kita di ruang siber juga. Nah, itu dia. Ya, bagaimana jaminan terhadap keamanan. Kalau tidak salah di beberapa negara kan sudah mulai kayak Cina, Iya, iya, iya. kayak Jepang. Singapura yang lagi Jadi bagus-bagusnya. kita masuk ke situ sudah harus menggunakan sistem mereka gitu. Iya, iya, iya. Iya kan? Itu sangat proteksionis sekali Ya, sebenarnya. artinya tidak sembarang orang bisa masuk gitu, walaupun itu dunia maya, tapi Betul. mereka bisa kendalikan. Iya. Karena sekarang kedaulatan negara itu udah bergeser, Bro. Bukan cuma di dunia nyata aja. Iya, batas dunia sekarang Batas dunia udah berubah. udah Kedaulatan nasional itu udah bicara di ruang siber juga. iya, Keamanan siber makanya menjadi hal yang penting. berbagai peristiwa dunia Betul. akan kita bisa simak pada hari itu juga kan? Iya, langsung di hari itu. Hasil pemilu di Amerika Serikat hari ini pun kita bisa lihat langsung. Bisa akses kan? Betul. Ketika Iron Dome-nya Israel, sistem pertahanan udara Israel itu diserang oleh Hamas, di hari itu juga kita udah langsung tahu masyarakat dunia. Jadi penyebaran informasi itu sangat cepat sekali. Nah, mungkin di situ geopolitik itu menjadi penting ya. Betul, betul. Ya. Nah, dalam hal menjaga geopolitik kita, ini menurut Adi gimana tuh? Nah, kita sebenarnya Indonesia berada dalam posisi yang sangat strategis sekali dalam geopolitik. Kita ada sebagai negara yang sangat sentral sekali di kawasan ASEAN dan juga Indo-Pasifik. Jalur perdagangan dunia itu sangat masif sekali melintasi jalur perairan kita. Belum lagi sekarang kalau kita bicara tentang Laut Cina Selatan, Prof. Duel yang terjadi antara Amerika Serikat, pengaruh Amerika Serikat di Laut Cina Selatan atau Cina di Laut Cina Selatan itu sangat masif sekali. Bagaimana posisi Indonesia? Sebenarnya kita tetap pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Misalnya dalam kasus Laut Cina Selatan, kita karena bukan negara yang ngeklaim Laut Cina Selatan, kita non-claimant state. Jadi kita sebenarnya tidak punya kepentingan untuk begitu masuk terlalu dalam ke sana. Tapi Indonesia adalah negara paling penting di ASEAN. Laut Cina Selatan itu melibatkan negara-negara ASEAN, Filipina, Vietnam, Myanmar, Malaysia dengan Cina. Nah, kalau kita bicara secara geopolitik ini yang menarik. Indonesia dekat dengan Cina, neraca perdagangan Indonesia ke Cina itu sangat tinggi sekali, Prof. Dan ASEAN juga menjadi neraca mitra dagang yang sangat penting bagi Cina. Tapi kalau ngomongin Laut Cina Selatan, Cina nggak mau kalah. Cina tetap ngeklaim bahwa Laut Cina Selatan miliknya mereka. Jadi kan Laut Cina Selatan itu Cina ngeklaim melalui peta yang dikeluarkan tahun 47 kalau tidak salah, bahwa Laut Cina Selatan itu merupakan teritori dari Cina. Ini melanggar teritori yang telah disepakati oleh negara-negara lain melalui UNCLOS. Sehingga sebenarnya argumen atau klaim Cina itu nggak berdasar secara hukum internasional sebenarnya, tapi tetap ngotot. Cina tetap ngeklaim bahwa ini adalah wilayahnya dia. Bahkan 2023 kemarin, kalau tidak salah bulan Agustus, Cina ngeluarin peta baru yang memperluas jangkauan Laut Cina Selatan. Yang di sana itu dia ngeklaim Taiwan juga masuk ke wilayah China. Jadi ini yang akan membuat konstelasi geopolitik itu makin tegang. Artinya kan situasi keamanan di ASEAN, betul, atau di Asia Pasifik tidak sedang baik-baik saja. Tidak sedang baik-baik saja. ASEAN itu sedang panas dalam. Jadi ASEAN sedang mencari formula yang tepat bagaimana berada di tengah-tengah, tetap menjaga sentralitasnya karena ASEAN bukan organisasi multilateral yang bersifat mengikat seperti Uni Eropa, Prof. Pertahanan gitu ya, nggak punya fakta pertahanan seperti NATO dan sebagainya. Kita lebih pada aspek negosiasi, diplomasi, dan juga komunikasi. Masih mencari formula bagaimana agar kondisi-kondisi geopolitik dan ancaman-ancaman geopolitik yang melibatkan negara-negara ASEAN itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang paling bijak. Tanpa harus
mengurai konflik dan lain sebagainya. Dan disitulah Indonesia punya power yang penting. Misalnya kita bicara Laut Cina Selatan, Indonesia nggak punya kepentingan sebenarnya di sana. Kita nggak punya wilayah, tapi karena kita adalah negara yang paling penting, salah satu negara paling penting di ASEAN, dan kita adalah mitra dagang yang penting bagi Cina, maka kita harusnya punya posisi tawar yang lebih tinggi. Bargaining powernya tinggi. Paling tidak jadi penengah lah ya. Penengah atau mediator. Jadi konflik betul. yang lain. Sampai sejauh ini sebenarnya belum ada konflik terbuka, perang terbuka di Laut Cina Selatan. Tapi mengingat ketegangan yang terjadi ini semakin tegang, perang di dunia ini makin banyak, Prof. 2022 ada beberapa konflik, 2023 dan sekarang 2024 kita mengawali 2024 dengan serangan udara Amerika Serikat di Yaman. Jadi mendekat udah mulai. Jadi kita bisa berasumsi bahwa wah ini dunia ini nggak sedang baik-baik saja. Apakah perang dunia ketiga itu akan segera terjadi dan lain sebagainya, itu masih menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik bagi para pengamat-pengamat keamanan internasional dan geopolitik. Iya. Terlebih lagi sekarang ada aspek cyber ini menambah lagi tugas kita. Ya, harapan kita kan bagaimana Indonesia bisa menjadikan pemilu ini sebagai wahana untuk membangun demokrasi di satu sisi secara substantif, di sisi lain memilih pemimpin yang baik. Dan tugas pemimpin itu artinya tidak mudah gitu. Pertama bagaimana menjaga kedaulatan negara, dan yang kedua bagaimana berperan dalam pertarungan politik internasional, karena situasi dunia sedang tidak baik-baik saja. Sepakat. Kondisi dunia tidak sedang baik-baik saja. Indonesia harus menjadi sebuah katalisator, menjadi sebuah cerminan model percontohan bagaimana demokrasi itu berjalan dengan baik, substantif, dan juga damai. Meskipun kita memiliki perbedaan pendapat, pandangan politik yang sangat beragam di sini, tapi sejauh ini pemilu di Indonesia saya rasa masih dikategorikan aman ya, Prof. Di Bali terutama kita masih lihat aman, belum ada gesekan-gesekan yang berarti yang terjadi. Mudah-mudahan hingga pemilu dan pasca pemilu nanti keamanan ini tetap bisa terjaga. Karena pemimpin yang terpilih itu nggak cuma bicara tentang aspek dalam negeri saja, tapi juga di aspek luar negeri. Oke. Mungkin itu yang bisa disimpulkan ya. Dalam ngobrol santai kita. Terima kasih Adi sudah hadir. Sekali topik yang kita bahas dari dunia, negara sampai diri sendiri. Anak muda juga. Memang weekend kan kalau kita bangun pasti bisa gitu. Iya. Ini sangat terkenal sekali tagline weekend ini, Prof. Terima kasih sudah hadir di sama-sama. Bincang-bincang santai weekend. Sahabat weekend, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Bye-bye.